Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang terhormat, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, lahir maupun batin. Tak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari peradaban yang jahiliyah sampai peradaban yang modern, yang penuh dengan pengetahuan ilmu maupun teknologi yang kita rasakan pada saat ini. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan topik dengan judul kejujuran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kejujuran? Kejujuran dilihat dari segi bahasa adalah mengakui, berkata, atau menyampaikan segala sesuatu yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Jadi pertanyaannya adalah, kejujuran itu penting apa enggak? Kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sikap jujur itu akan membawa siapa saja merasa bahwa dia tuh merasa nyaman, tenang, dan menyenangkan. Sikap jujur juga akan dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Sebagai contohnya adalah sebuah kisah yang berjudul seorang anak yang memecahkan gelas. Di pagi menjelang siang, terdapat seorang anak yang tidak sengaja memecahkan gelasnya, dikarenakan dia terlalu sibuk dengan HP-nya. Pas jatuh tuh gelasnya, anaknya tuh panik gak karuan, karena ya dia tuh merasa bersalah karena terlalu sibuk dengan HP-nya gitu. Nah, pasti pengen bersihin pecahan gelas tersebut. Tiba-tiba ayahnya datang dan bertanya, "Lah, kok gelas itu bisa pecah? Terus siapa yang mecahinnya?" Terus anaknya pun menjawab dengan rasa takut gitu, takut di apa-apain itu sama ayahnya. Dia jawab dengan jujur, aku yang memecahkan gelas tersebut. Maafin aku karena aku terlalu sibuk dengan HP itu." Kemudian ayahnya pun menasihatinya lah untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Tetapi apa yang terjadi jika anaknya berbohong ke ayahnya? Mungkin ayahnya akan lebih tegas lagi, akan lebih merasa marah gitu kepada anaknya, karena dia tuh berani berbuat atau berkata bohong terhadap ayahnya. Ayahnya sendiri aja dibohongin, apalagi orang lain ya, ayah sendiri loh. Nah, mungkin juga lagi ayahnya tuh udah gak percaya lagi terhadapnya, karena anaknya bohong terus gitu. Memang nih ada kata-kata dari seseorang, dan kata-katanya adalah, kejujuran itu sulit, kebenaran itu menyakitkan, tapi kebebasan itu wajib dicoba. Dari Fred Rogers. Memang kejujuran itu sulit sekali, tapi kita harus memilih kejujuran, karena walaupun kejujuran itu kenyataannya di depannya itu pahit, sangat-sangat pahit lah, tapi lebih baik kejujuran daripada kebohongan. Walaupun kebohongan itu di depannya adalah kenyataan yang bahagia. Kenapa milih kejujuran daripada kebohongan? Karena kebohongan itu pertama-tamanya emang bahagia gitu, kayak orang nggak tahu bahwa kita berbohong, berarti kita udahlah itu aja, udahlah, dia nggak tahu kalau kita berbohong ini. Kan kita di sini kita yang tahu, sama Allah yang tahu. Nah, tetapi jika orang lain tahu dan kebohongan terbongkar,
maka kenyataan yang lebih pahit lagi akan terus dialami. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri yahdi ilal jannati." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, hendaklah kamu jujur, karena jujur itu akan membawamu ke kebaikan, dan kebaikan itu akan membawamu ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di Al-Quran pun dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu umat mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Dari yang saya jelaskan tadi, intinya adalah, kalau misalnya hadirin sekalian yang mempunyai anak yang anaknya masih kecil, itu ajarilah perlahan-lahan tentang sikap adil dan jujur. Karena kalau misalnya dari kecil diajarkan, maka ia akan di dewasanya nanti akan terbawa dengan sikap tersebut. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga apa yang saya jelaskan atau apa yang saya menyampaikan topik dengan judul kejujuran itu dapat diberlakukan di kehidupan sehari-hari para hadirin sekalian. Dan sebelum penutupan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya ada salah perkataan maupun perbuatan, karena saya adalah makhluk yang tidak sempurna, yang punya salah, yang punya dosa, yang punya apapun. Karena saya hanya makhluk yang tidak sempurna, yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.